Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Hari ini kita akan lanjutkan ke penggalan baru mulai ayat 68 sampai 70 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, hai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, ya ahlal kitab lastum ala syai'. Qul ya Muhammad ya ahlal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, lastum ala syai' ay minad din. Kalian tidak apa-apanya dalam melaksanakan agama atau ajaran Allah ini. Gak dianggap. Hatta sampai, berarti ini persyaratannya kalau mereka ingin dianggap. Tuqimut taurata wal injil. Ay hatta tu'minu bi jami'i ma bi aidikum minal kutubil munazzalah minallah alal anbiya. Sampai kalian mengimani seluruh apa yang ada pada kalian dari kitab-kitab yang diturunkan dari Allah ke atas para nabi. Ya, karena Bani Israel ini tempat para nabi-nabi utama itu diturunkan selain Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Isa. Semuanya Allah utus ke kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengimani semua yang diturunkan kepada mereka itu dalam generasi yang berbeda-beda. Dari generasi Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian Nabi Isa alaihimussalam.
Wa ta'malu bima fiha, dan agar kalian mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut. Wa mimma fihal amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal imani bima ba'athihi, dan mengikuti perintah untuk kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani kerasulannya, wal iqtida'i bi syari'atihi, mengikuti syariatnya. Jadi itu perintah kepada Bani Israel. Ya. Karena di dalam kitab Taurat sudah ada perintah itu. Dalam Zabur, tapi Zabur bukan kitab suci utama Bani Israel. Kemudian dalam Injil pun demikian. Sudah ada perintah itu kepada mereka dan mereka sudah lama juga mengetahuinya. Hanya saja di dalam kitab-kitab suci mereka, Nabi akhir zaman itu belum definitif. Ya. Hanya disebutkan Nabi akhir zaman. Munculnya di wilayah yang banyak pohon kurmanya. Berikut tanda-tanda kenabian yang ada di dalam tubuh Rasulullah. Ada seperti tai lalat yang agak besar di pundak kanan Rasulullah. Dan tanda-tanda lainnya itu sudah banyak. Tidak perlu pengetahuan yang terlalu tinggi untuk mengetahui tentang profil Nabi akhir zaman itu. Ketika Rasulullah SAW masih berumur 12 tahun, ikut bersama Abu Thalib, pamannya, berdagang ke Syam. Bertemu dengan seorang rahib Bahira namanya. Rahib Bahira itu bertanya kepada Abu Thalib, anak ini siapa? Oh, ini anakku, kata Abu Thalib. Rahib Bahira mengatakan tidak mungkin anak yang profilnya seperti ini masih punya ayah. Ternyata Bahira dari sejak jauh sebelum kafilah Abu Thalib sampai ke rumah beliau sudah memperhatikan, ini kok aneh ini kafilah ini, ya. Terus diiringi oleh awan supaya tidak kepanasan. Ini ada yang spesial ini. Rahib Bahira tahu cerita itu dari kitab-kitab suci yang beliau baca, dan beliau pun mengatakan kepada Abu Thalib, anak ini pasti yatim piatu. Anak ini adalah calon Nabi akhir zaman. Cepat engkau pulangkan anak ini sebelum dia akan dicelakakan, disakiti oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Padahal Rasulullah umurnya baru 12 tahun. Di satu ayat ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tidak ada di antara ahlul kitab kecuali mengetahui profil Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi profil tentang Nabi Muhammad ini sudah viral di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dan itu dirindukan, sangat dirindukan oleh Bani Israel. Ya. Antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, kemudian dari Nabi Isa apalagi, jaraknya sangat jauh sampai munculnya Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang 6 abad kemudian baru muncul Nabi Muhammad. Ya, tapi mereka sudah sangat merindukan ya, Nabi akhir zaman itu. Terbukti waktu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang paling antusias untuk menyambut Nabi akhir zaman itu adalah orang-orang Yahudi Madinah. Ya.
Mereka harap-harap cemas menanti siapa orang yang diyakini sebagai nabi akhir zaman itu. Jadi informasi itu sudah lama mereka ketahui, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengikuti nabi akhir zaman itu beserta syariatnya. Walihada qala Laits bin Abi Sulaim an Mujahid fi qawlihi wa ma unzila ilaikum min rabbikum, yakni Al-Qur'an Al-Azim. Ya. Jadi agar mereka mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, maksudnya Al-Quran. Wa qawluhu wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika mereka akan mengetahui secara persis di hadapan mereka tentang nabi akhir zaman itu, pasti mereka akan menolaknya sekeras-kerasnya. Jadi aneh, sebelumnya mereka merindukan mengenal nabi akhir zaman itu sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri, dan mereka merindukan datangnya nabi akhir zaman itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mewanti-wanti, ya, nanti kalau mereka tahu akan dirimu wahai Muhammad, mereka pasti akan menolakmu tughyana wa kufra. Jadi bukan malah mereka akan bertambah keimanannya gara-gara mereka sudah tahu informasinya di Taurat dan Injil. Yang terjadi justru kebalikannya, bahwa banyak di antara Bani Israel, ya, setelah tahu secara definitif nabi akhir zaman itu siapa, kitab sucinya apa, justru mereka akan mengingkari dan menolak ajaran nabi akhir zaman itu. Allah menyampaikan informasi ini kepada Rasulullah SAW supaya beliau tidak kecewa, gitu, ya, tidak begitu kecewa karena sudah ada kisi-kisinya. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, ai fala tahzan 'alaihim, janganlah engkau bersedih dengan atas sikap-sikap mereka itu. Wala yuhidannaka dzalika minhum, dan jangan engkau berpaling gara-gara sikap mereka itu. Tsumma qala innal ladzina amanu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa humul muslimun wal ladzina hadu wa hum hamalatut Taurah, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu orang-orang Islam, wal ladzina hadu, yang punya kitab Taurat, was-sabiun. Nah, siapa itu as-sabiun? Ini sudah dijelaskan di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Nah, tapi di sini sedikit disebutkan secara ringkas. Ya. Pertama yang dibahas adalah dari sisi nahunya. Kenapa was-sabiun? Harusnya was-sabiin ini, bukan was-sabiun. Karena ada harfun nasab, adatun nasab di sini, inna. Ya. Kalau ada kata benda didahului dengan inna, maka kata benda itu harus fathah, ya, harus berharokat fathah. Inna dina, ya kan? Dina, fathah. Kemudian kalau dia jamak muzakkar salim, dia ujungnya ya-nun. Ya. Innal muslimina. Jadi dia bukan innal muslimuna, innal muslimina. Tapi di sini di awal ayat inna, kemudian setelahnya ini pakai silah, ya, alladzina amanu.
orang-orang yang beriman. Jadi nggak kelihatan fathahnya di situ. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Setelah itu disambung lagi dengan kata benda. Tadinya kan kumpulan antara fi'il dengan fa'il. Ya, jadi nggak kelihatan fathahnya. Kalau hanya kata benda, seharusnya wassabiin, bukan wassabiun. Tapi di sini wassabiun kenyataannya. Kenapa bukan wassabiin? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lamma talal faslu hasunal atfu birrafa. Ya. Karena atafnya panjang, jadi yang di ujung nggak harus terpengaruh dengan inna tadi, karena sudah kepanjangan. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi secara tidak langsung dari sini kita bisa pahami bahwa seorang ulama itu memang tidak harus ngerti bahasa Arab. Harus paham nahu, harus paham sorof, harus paham balaghah. Ya. Kalau nahu kaitannya dengan yaitu tadi kapan dia fathah, kapan kasroh, kapan dhammah. Karena itu mempengaruhi struktur ayat, struktur kalimat dalam bahasa Arab, mempengaruhi makna dari struktur sebuah kalimat. Gitu. Seperti di awal surat At-Taubah, ya, yang asbabun nuzulnya ketika ayat itu terdengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibaca oleh seseorang tapi harokatnya salah. Beliau memerintahkan seorang ahli bahasa Arab, ahli nahu, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, untuk menyusun atau untuk kembali menulis kembali mushaf Al-Quran, tapi dengan tanda baca, ada fathah, ada kasrohnya. Sejak kejadian itu, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulihi. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulihi. Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Kalau lihat struktur ayatnya, annallaha, bahwasanya Allah, bari'un, berlepas diri, min. Nah, min itu harful jar, yang menjadikan kata benda setelahnya itu kasrah. Minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu atau wa rasulihi. Nggak apa-apa, pakai tebak aja Pak. Pertama atau kedua? Wa rasuluhu atau wa rasulihi. Kasrah, wa rasulihi. Nah, yang wa rasulihi itulah yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Gara-gara ada min tadi. Minal musyrikina wa rasulihi. Tapi maknanya fatal, berubah. Sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kalau dibaca kasroh, dan Allah berlepas diri dari Rasulnya, fatal. Masa Allah berlepas diri dari Rasulnya? Seharusnya Rasulnya itu didukung kan? Nah, yang benar bacanya wa rasuluhu. Ya, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu juga Rasulnya. Beda kan artinya? Hanya karena dhammah dengan kasroh, terjemah ayatnya itu beda. Gitu. Jadi nggak sederhana, dhammah kasroh fathah itu nggak sederhana. Ya, nggak boleh kita membaca
berbeda dengan apa yang ada di mushaf, karena itu akan merubah makna hanya gara-gara harokat, ya. Jadi seorang ulama, apalagi ulama tafsir, tidak bisa tidak harus menguasai bahasa Arab. Kalau tidak menguasai bahasa Arab, bahaya, ya. Atau mengetahuinya cuma sekilas-sekilas saja, nah itu bahaya. Bisa, kalau ada tafsir jalan lain, ini tafsir jalan lain gitu, ya. Tafsirnya akan menyimpang kemana-mana kalau tidak mengerti nahwu sorof. Wasabiuna ta'ifatum bainan nasara wal majus. Siapa itu sabiun? Di sini diulang lagi oleh Imam Ibnu Katsir. Adalah sekelompok manusia yang ajaran agamanya antara Nasrani dan Majusi. Ya, percampuran antara keyakinan Majusi dengan Nasrani. Tapi laisa lahum din. Mereka nggak punya agama. Ya, cara hidupnya nggak jelas. Tapi profil mereka mirip-mirip percampuran antara Nasrani dengan Majusi. Ini pendapat Imam Mujahid. Kemudian ada pendapat yang lain antara orang Yahudi dan Majusi. Kemudian pendapat Said bin Jubair antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian dari Al-Hasan dan Al-Hakam, innahum kal majus, bahwasanya mereka mirip-mirip Majusi. Wa qala Qatadah hum qaumun ya'budunal malaikah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Wa yusalluna ila ghairil qiblah. Ya. Dan mereka sholat bukan ke kiblat yang kita ketahui. Wa yaqra'una zabur, dan mereka membaca kitab Zabur. Nah, ada pendapat yang mengatakan ini. Wahab bin Munabbih mengatakan, hum qaumun ya'rifuna Allah wahdah wa laysat lahum syari'atun ya'maluna biha. Mereka mengenal Allah saja, mereka mengesahkan Allah, tapi mereka nggak punya syariat yang mereka amalkan. Akidahnya ya mungkin la ilaha illallah, tapi syariatnya nggak ngerti mereka. Ya, mau ngapain gitu, Allah ini mau diapain gitu. Setelah mereka tahu bahwa ilah itu adalah Allah saja, lantas untuk menyembahnya caranya gimana? Nah, mereka nggak tahu. Walam yuhditsu kufran, tapi mereka tidak menolak akan keesaan Allah. Wa qala Ibnu Wahab dengan sanadnya, as-sabiun hum qaumun mimma yalil Iraq. As-sabiun adalah orang-orang yang tinggal di belakangnya Irak. Setelah Irak, ya kalau dari Madinah ke arah mana itu ya, utara sebelah kanan itu Irak, ya. Nah, di belakangnya itu banyak orang-orang penganut sabiun atau as-sabiah. Wahum bikausa. Nah, ini nggak tahu, ini mungkin nama tempat ini. Wahum yu'minuna bin nabiyyina kullihim. Mereka mengimani seluruh nabi. Wa yasumuna kulla sanatin thalathina yauman. Mereka berpuasa setiap tahun 30 hari. Wa yusalluna ilal Yaman. Mereka sholat menghadap ke Yaman. Setiap hari 5 waktu, khamsa salawatin. Dan ada yang berpendapat selain itu. Jadi ini mirip-mirip kalau yang terakhir ini. Jadi itu yang dimaksud dengan as-sabiun. Wa amman nasara fa ma'rufuna wa hum hamalatul injil. Ya, kalau Nasara ya adalah orang-orang Nasrani. Jamak dari Nasraniyun adalah Nasara. Bentuk tunggal dari Yahud, al-Yahud
adalah Yahudiyun. Istilah Nasara dan Al-Yahud adalah istilah yang Allah Subhanahu wa taala pakai untuk mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa disebut Al-Yahud. Yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa disebut Nasara. Kenapa mengaku-ngaku? Karena mereka nggak konsisten untuk mengikuti ajaran nabi-nabi mereka. Kalau pengikut ajaran Nabi Musa dengan Tauratnya, mengamalkan Taurat, panggilan mereka bukan Yahud, panggilan mereka adalah Muslimun. Ya. Kalau ada pengikut Nabi Isa alaihissalam mengamalkan amalan Nabi Isa, mengamalkan Injil, mereka tidak disebut Nasara, mereka itu Muslimun. Gitu. Innad dina indallahil Islam. Ya. Din, agama yang ada yang turun dari sisi Allah itu Islam namanya, nggak punya nama lain. Nah, jadi kenapa ada nama Yahud dan Nasara? Karena ya, mereka yang mengaku penganut ajaran Taurat, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, jauh dari ajaran Taurat itu sendiri. Mereka nggak pantas menyandang nama Muslimun. Allah seru mereka, Allah panggil mereka dengan kata Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Begitu juga dengan pengikut yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa dan mengamalkan Injil. Ketika mereka menyimpang dari ajaran Injil, Allah panggil mereka dengan kata Nasara. Mereka nggak pantas menyandang nama Muslimun. Gitu. Jadi gelar Muslimun adalah pujian dari Allah untuk kita. Huwa sammakumul muslimina. Ya. Allah lah yang menamakan mereka sebagai orang-orang Islam. Ya, jadi nama Muslim, Muslimun, ya, adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang patuh kepadanya. Yang nggak patuh, Allah tidak menamakannya, tidak memanggilnya dengan Muslimun. Ya. Kalau Al-Yahud berkaitan dengan tokoh besar yang ada di kalangan keluarga Bani Israel. Ya, Bani Israel, keturunan-keturunan Israel, Nabi Yakub alaihissalam ada 12 orang anak. Ya. Salah satunya Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. 10 yang lain, salah satunya Yahuda. Ya. Dari keturunan Yahuda inilah muncul pembesar-pembesar Bani Israel. Ya. Katakanlah berdarah biru. Ya. Sehingga keluarga besar dari kalangan Bani Israel inilah yang menjadi panutan. Tokoh-tokoh mereka yang menjadi panutan di kalangan Bani Israel yang terdiri dari 12 keluarga besar. Ya. Kalau disebut Al-Yahud seharusnya itu keturunan Yahuda saja. Salah satu anak dari Nabi Yakub. Tapi ini digeneralisir. Kalau sudah disebut Al-Yahud itu ya keturunan Bani Israel semuanya. Ya. Diidentikan Bani Israel adalah Yahud, Yahud adalah Bani Israel. Padahal enggak. Gitu. Kenapa diidentikan? Ya karena sifat mereka sama. Gitu. Kompak gitu dalam menyelisihi ajaran Nabi Musa dan ajaran kitab Taurat. Begitu juga dengan An-Nasara. Ya. Nasara tunggalnya Nasraniyun. Dari kata nasirah.
satu kampung yang ada di Baitul Lahmin, Bethlehem, yang ada di Yerusalem, ya, Al-Quds. Yang mereka yakini bahwa di kampung itulah, di Baitul Lahmin itulah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di satu tempat namanya Nasirah. Nasirah kalau dilatinkan Nazaret. Ya. Pengikut-pengikutnya atau kata Nasrani ini diambil dari kampung itu yang namanya Nasirah itu. Dalam bahasa Arab mereka disebut Nasara. Ya, dalam Al-Quran mereka disebut Nasara. Ya, dan sebagian ulama menyebut mereka Masihiyun. Ya. Dinisbahkan ke Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih dalam bahasa Inggrisnya Christian. Ya, dalam bahasa Indonesianya Kristen. Gitu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau lagi memanggil mereka muslimun. Dan mereka sendiri, orang-orang Nasrani misalnya, menyebut mereka sebagai Kristen, ya, sebagai pengikut Nabi Isa. Jadi yang dipakai adalah nama nabinya, ya, Kristen, pengikut Nabi Isa. Nah, sebagian orientalis dulu di tahun 80-an ke bawah ingin mempopulerkan istilah Muhammadanism sebagai ganti Islam. Tapi alhamdulillah nggak populer. Ya, di dalam buku-buku yang mereka tulis, istilah Islam itu mereka ganti dengan istilah Muhammadanism. Dan itu pelecehan terhadap ajaran Islam. Ya, karena ajaran Islam itu bukan dari Nabi Muhammad. Asal muasalnya itu langsung dari Allah. Allah yang menamakan ajarannya sebagai Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW hanya perantaranya saja untuk sampai kepada seluruh umat manusia. Ya. Tapi orang-orang Barat sebenarnya punya niat buruk, ya, untuk mencitrakan bahwa Islam itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, atau minimal mereka ingin menanamkan ajaran kultus individu yang bermuara ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad yang dikultuskan, bukan Allah yang disembah, tapi malah Nabi Muhammad, itu maksudnya. Tapi alhamdulillah tidak populer. Ya. Jadi itu dari sisi asal muasalnya, ya. Wal maksud anna kulla firqatin, maksud dari ayat ini, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun wan nasara, ya. Maksudnya bahwa setiap kelompok yang disebutkan tadi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah hari tempat semuanya dikembalikan dan hari pembalasan. Wa amilat amalan sholihan, dan setiap kelompok tadi beramal soleh. Wala yakunu dzalika kadzalika hatta yakuna muwafiqan, dan itu tidak dikatakan, dan mereka tidak dikatakan beramal soleh sampai amalan-amalan mereka muwafiqan, sesuai dengan asy-syariah al-Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad SAW, ba'da irsali sahibiha al-mab'uts ila jami'i tsaqalaini, setelah beliau diutus kepada seluruh makhluk yang namanya manusia dan jin, tsaqalaini. Ya, Rasulullah SAW diutus untuk kalangan jin dan juga untuk kalangan
manusia. Faman ittasofa bidzalik, barang siapa yang punya sifat seperti itu, ya, iman kepada Allah, iman kepada akhirat, ya, di atas syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat yang terupdate, yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia, yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Syariat Injil, syariat Taurat itu sudah nggak berlaku lagi, karena sudah ada yang mutakhir, yaitu syariat yang Allah ceritakan di dalam kitab Al-Quran. Ya, jadi mereka tidak boleh lagi, ya, mengamalkan ajaran Taurat, mengamalkan ajaran Injil, sudah tidak boleh lagi, karena semua ajaran Taurat, semua ajaran Injil itu sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Makanya Allah memerintahkan semuanya, ya, orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'un, dan orang-orang Nasara, agar mengamalkan Al-Quran. Ya. Wa amilu solihan, ya, beramal soleh, maksudnya amal solehnya itu disebut soleh. Ya, amal yang baik itu, kesolehan itu ukurannya adalah syariat Nabi Muhammad. Ukurannya adalah Al-Quran. Baru dikatakan sebagai amal soleh. Ukurannya bukan Taurat lagi. Ukurannya bukan Injil lagi. Ukurannya adalah Al-Quran. Untuk disebut bahwa sebuah perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Baik itu kan, ya, apa ya, masih ngambang ya. Kalau baik ya menurut siapa kan? Ya, baik menurut saya belum tentu baik menurut Bapak Ibu sekalian. Gitu. Enak bagi saya belum tentu enak bagi Bapak Ibu sekalian. Gitu kan? Jadi relatif. Nah, supaya tidak relatif, harus ada yang menentukan yang baik itu yang bagaimana. Yang berhak menentukannya adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sebutkan baik, itulah yang baik. Dan apa yang Allah katakan itu buruk, itu buruk. Gitu. Jadi bukan pakai nafsu manusia masing-masing, tidak. Nafsu kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang punya sifat yang seperti itu, fala khaufun alaihim fima yastaqbilunahu, terhadap apa yang akan mereka hadapi. Mereka tidak gentar. Ya. Jadi di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka tidak gentar menghadapi hari esok. Mereka tegar gitu. Ya, dengan keimanannya, ya, mereka tidak takut menghadapi hari esok. Apapun isunya, apapun ancamannya, mereka nggak takut. Itu orang yang beriman seperti itu profilnya, gitu. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Afrika, yang ada di Palestina kan diancam-ancam sama Amerika sekarang ini, ya, bahwa Amerika akan menyerang Gaza kalau Hamas tidak mau menyerahkan senjata-senjata mereka, gitu. Tidak mau dilucuti senjata-senjatanya, ya, mereka akan diserang langsung sama Amerika. Ya, dijawab oleh Hamas, ya silahkan, kami tunggu. Begitu juga yang ada di Nigeria, ya, ketika difitnah bahwa orang-orang Islam membunuh orang-orang Kristen yang ada di Nigeria, padahal yang membunuh itu adalah orang-orang yang dibayar oleh Amerika, yang mengaku-ngaku sebagai gerakan Islam. Ya, kalau di Syam itu ada ISIS, ya. Di Syria itu ada ISIS dan sekitarnya. Kalau di Nigeria namanya Boko Haram. Boko Haram itu bayaran Amerika, bentukan Amerika yang pakai bendera Islam. Ya, membunuh orang-orang Kristen. Jadi yang nyuruh dia, yang marah dia juga, gitu. Ya.
Ya kan trik-trik seperti itu udah berulang sepanjang zaman. Ya. Kemudian di Sudan pun demikian. Ya, di Sudan mereka bersama Inggris ya menurunkan tentara-tentara bayaran ya, untuk menyerang Syamir ya, satu kota di Sudan Selatan. Ya, juga Darfur. Jadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, nah itu mereka ciptakan fitnah-fitnah yang macam-macam, targetnya supaya mereka bisa menguasainya, supaya minyaknya bisa mereka ambil, dan seterusnya. Gitu. Jadi, apa ya, triknya itu sudah ketahuan. Ya. Tapi dihadapi dengan orang-orang Sudan misalnya ya, beberapa kali saya menyimak video-videonya. Jadi tentara-tentara Sudan ini luar biasa ya. Kalau mereka datang ke Indonesia, mereka jadi ulama kayaknya. Di sananya tentara, kalau sampai di kita mereka jadi ulama itu. Kenapa? Karena motivasi jenderal-jenderalnya di depan serdadunya dengan qala Allah, qala Rasul. Tanpa teks, mereka sudah hafal semuanya. Jadi luar biasa ya. Jadi itulah yang terjadi. Tapi mereka dihadapi oleh umat Islam dengan berani. La khaufun alaihim. Mereka nggak takut karena mereka beriman kepada Allah dan akhirat. Kalau mereka terbunuh syahid. Nah, masalah kesyahidan itulah yang menjadikan musuh-musuh Islam putus asa jadinya. Gitu, ya. Di Palestina banyak orang-orang Yahudi itu stres gara-gara apa? Kami datang ke medan pertempuran untuk mempertahankan kehidupan. Tapi musuh-musuh kami orang-orang Palestina, mereka maju ke medan pertempuran justru untuk mati, untuk mencari kematian. Jadi konsep syahid itu yang menjadikan orang Israel itu stres mereka. Ya, banyak yang udah jenuh dengan peperangan itu sebenarnya karena mereka merasa dikerjai sama Netanyahu gitu. Ya, mereka disuruh maju, Netanyahu-nya enak-enakan gitu. Ayo serang, ayo serang, ayo serang gitu. Ya. Jadi itulah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang beriman, tidak terpengaruh oleh isu. Ya, diisukan bahwa ekonomi Indonesia akan hancur. Dulu isunya tahun berapa itu? Ya, ketika krisis moneter, ternyata nggak hancur-hancur amat ya. Ya. Yang hancur itu yang berkaitan dengan ekonomi konvensional. Yang berhubungan dengan bank itu yang hancur. Ya, kebanyakan pengusaha di kita, pengusaha kecil, UMKM itu nggak berhubungan dengan bank. Tukang bakso tetap eksis. Ya, nggak begitu terpengaruh. Nah, jadi banyak yang memantau kehidupan umat Islam di Indonesia, ya, yang mereka prediksi akan hancur ekonominya, akan hancur tatanan masyarakatnya, ternyata enggak. Ya. Diprediksi juga kemarin tahun 2000 berapa gitu ya, akan hancur, enggak juga. Alhamdulillah. Ada yang memprediksi tahun 2025 akan terjadi krisis yang luar biasa. Ini udah bulan November. Ya. Alhamdulillah kan. Tidak seperti yang mereka prediksikan. Semoga ya, kalau prediksi-prediksi mereka itu berdasarkan ilmu pasti. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Ternyata itu tidak berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa? Husnuzonnya karena keimanan kita semua, karena keislaman kita semua. Ya, maka itu tidak atau itu meleset dari prediksi-prediksi mereka. Ya. Keberkahan Indonesia ini
adalah berkat umat Islamnya. Ya, karena keislaman kita lah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Itu ya husnuzan kita, dan kitanya sendiri fala khaufun alaihim. Kita tidak gentar menghadapi isu-isu apapun. Katanya akan ada megatrust, ya, tsunami tinggi sampai 50 meter, 40 meter. Ya, dari Selat Sunda dan sekitarnya dan dari Samudra Hindia yang akan menenggelamkan Jakarta, akan menenggelamkan Serang mungkin, ya. Wallahu alam. Ya. Katanya dari dulu itu. Ya, kita udah la khaufun alaihim. Kalau itu terjadi, ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita nggak takut dengan isu-isu itu. Semuanya Allah yang mengatur dengan satu hikmah yang Allah inginkan di kemudian hari. Wala alama taraku wara'a dzurihim walahum yahzanun. Dan mereka tidak larut dalam kesedihan terhadap apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, yang sudah terjadi ya sudah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka cepat move on, cepat bangkit, ya, dari keterpurukan. Begitulah sifat orang-orang yang beriman. Dan ungkapan ini kata Imam Ibnu Katsir, qad taqaddamal kalamu ala nadhiratiha. Ini sudah sering dibahas di ayat-ayat yang sejenis, ya, dari surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, jadi nggak perlu diulang lagi di sini. Kira-kira penafsirannya seperti yang kita jelaskan tadi. La khaufun alaihim, terhadap apa yang akan terjadi di depan. Walahum yahzanun, terhadap apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, bahwa seorang mukmin itu tegar, pemberani, ya, tidak takut menghadapi hari esok dan tidak larut dalam kesedihan terhadap apa yang terjadi pada diri mereka di masa yang lampau. Gitu. Ya, mereka istiqomah dalam menghadapi segala tantangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita di pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.